Sorry guys, waktu ini ada yang nanya, apa sih yang kugunakan untuk merekam? Nah, aku menggunakan kamera ini untuk merekam, untuk membuat vlog saat berkendara di atas motor ya. Namanya GoPro Hero 11 yang black. Ini GoPro-nya aku beli seharga 8,8 juta, garansi THM. Tapi kalian bisa membeli sih tanpa garansi THM dengan harga di bawah sekitar 7 juta. Cuma ya itu nggak ada garansi dari THM, jadi lebih ruwet ngeklaim garansinya. Nah, kalau misalnya kalian mementingkan garansi, lebih baik kalian membeli GoPro yang sudah digaransi oleh THM selaku distributor resmi GoPro Indonesia. Nah, apa aja sih fitur penting di GoPro ini untuk ngevlog? Pertama, kita pergi ke optionnya dulu ya. Ini kayak apa ya, Android bisa di slide up and down kayak gini. Pertama di sini ada voice control, bisa di on, bisa di off dan bisa di onin. Lalu di sini ada beep. Jadi waktu kalian merekam akan ada suara beep. Bisa di on, bisa di offin. Nah, ini membantu banget kalau misalnya kalian lagi berkendara, kalian penasaran apakah kamera ini udah merekam atau belum, jadi bisa diaktifkan suara beepnya. Ini aku senang banget dengan suaranya, jadi aku bisa tahu apakah kamera ini sudah merekam atau tidak. Dan di sini ada quick capture, bisa di on bisa di offin, dan di sini ada screen lock. Jadi kalau misalnya layar sentuhnya tidak sengaja tersentuh, maka layar sentuhnya nggak akan berfungsi. Jadi seperti ini guys, kalau screen locknya di onin. Nah, ini dia ada slide to unlock, jadi kalian harus slide dulu ke sini baru bisa di unlock screennya. Ini bisa di on bisa di offin. Dan di sini ada front screen option, bisa menampilkan gambar di sini waktu ngerekam, bisa juga dimatikan front screen optionnya. Jadi di sini berfungsi untuk menampilkan gambar pada layar depan. Jadi GoPro ini memiliki dua layar dia, ini layar belakang dan layar depan. Next. Dan selanjutnya sini ada orientation, mau portrait atau landscape itu kalian bisa nge-unlock atau nge-lock di sini. Untuk masalah fitur, GoPro Hero 11 ini memiliki dua tombol. Ini untuk mengubah mode, mulai dari mode video, foto, dan time lapse. Dan di sini ada shutter button untuk memulai perekaman atau pengambilan gambar. Untuk resolusi kameranya ini udah tinggi, ada beresolusi 27 megapiksel dan ada fitur hyper smooth-nya. Sangat berguna banget untuk kehalusan perekaman. Nanti aku akan jelaskan lebih lanjut guys. Untuk fitur lainnya, kamera ini sudah dilengkapi dengan kamera beresolusi 27 megapiksel. Dan kalian bisa mengatur di sini ada mode video, ada 3 mode ya di sini. Pertama, ada mode foto, time lapse, sama yang terakhir video. Dan yang paling aku sering gunakan adalah mode video di sini, karena ini adalah action kamera. Kita bisa mengubah di sini, dan di sini ada settingan ya, kayak memori settingan gitu. Jadi kalau misalnya kalian mengubah dari ukuran 4K menjadi 1080p, kalian cukup ubah dari standar ke full frame aja. Dan ini kalian bisa setting. Contoh, aku setting standar nih. Dan di sini ada beberapa fiturnya kayak ini. Resolusinya kalian bisa setting mulai dari 1080p sampai 5,3K, dan FPS-nya mulai dari 24 sampai 240 fps. Semakin tinggi FPS maka semakin smooth videonya, karena semakin banyak gambar yang ditangkap oleh kamera ini per detik. FPS itu artinya frame per second, atau berapa banyak gambar yang ditangkap dalam satu detik. Semakin banyak gambar yang ditangkap, maka hasil videonya akan semakin halus. Dan aku lebih sering pakai yang 1080 30 fps karena tidak banyak makan memori guys. Jadi kalian bisa setting sesuai dengan keinginan kalian. Dan ini ada lensnya, ada yang linear. Nah, maksudnya apa? Kalau yang linear itu menangkap gambar normal di depan kamera ini. Ini contohnya yang linear. Lalu di sini ada yang wide. Ini contoh videonya yang wide. Lebih banyak menangkap gambar di depan. Jadi biasanya kalau aku berkendara menggunakan yang wide supaya langitnya kelihatan, supaya videonya lebih banyak menangkap gambar di depan. Maksudku sudut pandangnya lebih luas. Dan ini ada super view. Ini lebih banyak menangkap gambar untuk super view-nya. Jadi seperti ini hasil super view. Ini aku ubah ke normal ke linear. Lalu selanjutnya ada hyper smooth, dan ini bagus banget fiturnya. Cuma ada di GoPro Hero 11 kalau nggak salah. Kalau misalnya aku salah bisa kalian komen. Nah, ini ada hyper smooth. Begini contoh video hyper smooth-nya. Ini aku berkendara di tol. Walaupun ada aspal yang bergelombang, tetap saja gambar yang ditangkap oleh kamera ini stabil guys. Berikut videonya hyper smooth, kalian bisa aktifin ini dan nonaktifkan. Ada yang boost dengan maximum video stabilization with tight cropping. Jadi ini dia untuk memaksimalkan hyper smooth-nya. Ada yang mode boost,
Ada auto boost ini secara otomatis, ada yang off. Aku sih milih yang on saja biasanya. Lalu next ada schedule capture. Jadi kalian bisa ngatur jadwal kapan mengambil gambar kapan mau merekam video di kamera ini. Kalian bisa atur jadwalnya di sini. Ini ada duration. Jadi kalian bisa set durasi secara otomatis, misalnya 15 detik. Nah, kalau misalnya kalian set 15 detik, maka setelah 15 detik kamera ini akan otomatis selesai merekam. Dan di sini ada zoom, kalian bisa ngezoom sampai 2 kali. Selanjutnya ada bitrate. Jadi semakin tinggi bitrate-nya, maka memori yang diperlukan untuk menyimpan video semakin tinggi dan kualitas gambarnya yang dihasilkan pula lebih tinggi, guys. Ini kalian bisa atur bitrate-nya mulai dari standar sampai high. Terakhir ada shutternya. Ini kalian bisa atur. Aku lebih sering pakai auto sih, biarin sih kameranya memilih shutter yang pas ya, supaya cahaya yang masuk ke dalam lensanya itu disesuaikan oleh kameranya. Nah, ini kalian bisa pilih mau gelap atau terang. Kalau mau terang, turunin shutter speed-nya. Biasanya milih auto. Next, sini ada white balance juga. Ada ISO, aku auto semua ISO. Ini untuk ngatur cahaya yang masuk ke kameranya. Ada colornya juga nih, bisa kalian pilih. Aku pilih yang natural. Terus di sini ada wind reduction. Ini wind reduction. Dan ini menurutku kurang berfungsi dengan baik ya, walaupun kalian mengonkan wind reduction-nya, lalu kalian tidak memakai alat seperti ini, guys. Ini namanya wind slayer. Tetap aja noise angin tuh terdengar waktu kalian ngevlog. Coba aja kalian ngevlog pakai kamera GoPro sambil berkendara, aku yakin wind noise-nya masih sangat terasa dan kedengeran. Dan kalau misalnya kalian ingin mengurangi wind noise, kalian bisa membeli wind slayer ini dijual di toko online, harganya murah. Ini aku beli dengan harga 50.000. Tapi versi GoPro itu kan berbeda-beda. GoPro ku adalah GoPro Hero 11, ada juga GoPro Hero 9, Hero 8, Hero 7, Hero 6, Hero 5 dan seterusnya. Pastikan busanya ini atau sponsnya ini cocok dengan model GoPro kalian supaya kalian tidak salah membeli. Pastikan kalian membaca deskripsi dengan seksama, guys, supaya tidak salah beli. Nah, kekurangannya menggunakan ini, saat kalian ngevlog lalu kalian ingin ngomong saat ngevlog, maka suara kalian tidak akan terekam dengan jelas oleh mikrofon. Solusi yang kedua adalah kalau misalnya kalian punya uang lebih, kalian bisa membeli mod GoPro ini. Selain fungsinya sebagai pelindung, ini juga bisa mengurangi suara angin dengan cara menaruh mikrofon eksternal. Ini perlu bantuan mikrofon eksternal ya, menaruh mikrofon eksternal di dalam helm kalian. Karena di dalam ini ada lubang. Kalian cukup mencolokkan 3,5 mm audio jack ke lubang ini dan akan otomatis terhubung dengan mikrofon eksternal yang kalian taruh di dalam helm kalian. Karena kalau kalian menaruh mikrofon eksternal di dalam helm kalian, otomatis suara angin akan diblok oleh helm kalian gitu. Jadi nggak akan masuk anginnya ke dalam helm. Itu sih biasanya aku lakukan supaya aku bisa ngomong dan suaraku terdengar dengan jelas oleh mikrofonnya, dan wind noise-nya juga sangat-sangat minim, guys. Dan yang terakhir ini ada lubang micro HDMI. Jadi kalian kalau misalnya ingin menampilkan gambar pada GoPro kalian ke layar yang lebih tinggi, kalian bisa mencolokkan kabel micro HDMI ke sini, ke dalam sini. Dan ini ada USB Type C di sini untuk ngecas GoPro kalian. Ini kalau kalian ada uang berlebih, guys. Tapi kalau misalnya kalian nggak ada uang lebih, kalian bisa membeli wind slayer ini, tapi dengan konsekuensi kalian nggak bisa ngomong sambil ngevlog, tapi bisa membuat video pure sound knalpot kalian. Kalau misalnya kalian ingin ngomong sambil ngevlog, kalian harus memakai dua device, satu handphone, satu GoPro. Jadi nanti suaranya pakai yang berasal dari handphone kalian dengan mengkonek handphone ke mikrofon eksternal, dan tetap saja mikrofon eksternalnya taruh di dalam helm yang terkonek ke handphone kalian gitu, guys. Untuk harga mod ini sekitar 1.350.000. Aku membeli ini di toko online, guys. Jadi kalian bisa mengecek toko online seperti Tokopedia untuk membeli mod original GoPro Hero 11 ini. Dan ini juga berfungsi untuk pelindung GoPro kalian sama kayak casing HP. Jadi kalau misalnya GoPro kalian kebentur, maka GoPro kalian nggak lecet. Justru ini yang lecet, plastik kerasnya ini yang lecet. Dan ini juga ada busa untuk gini mikrofon eksternal yang ada di sini. Dan ini mikrofon eksternalnya nggak terlalu bagus ya. Menurutku lebih bagus mikrofon eksternal yang ada di GoPro ini. Cuma aku memakai mod ini supaya aku bisa menghubungkan
GoPro-ku dengan mikrofon eksternal yang aku taruh di dalam helm, guys. Jadi biasanya aku ngevlog dengan menaruh mikrofon eksternal di dalam helm. Lalu next, kita bahas fitur foto di sini. Ini aku jarang menggunakan fitur foto. Nah, di sini ada fitur foto, kalian bisa milih lensanya, sama seperti video ada linear, ada wide. Oh, ada dua aja ya untuk lensa. Ini aku jarang banget nih, ada timer juga di sini, ada zoom. Lalu yang terakhir ada fitur hyperlapse. Sorry, maksudku time lapse. Di sini ada fitur time lapse. Kalian bisa mengatur di sini resolusinya berapa, mulai dari 1080p sampai 5,3K, guys. Dan ini aku jarang banget juga menggunakan fitur time wrap ini. Dan aku juga jarang menggunakan fitur ini. Nah, lensanya kalian juga bisa milih di sini. Ini aku jarang yang menggunakan ini, ada zoom, ada white balance, dan seperti ini hasilnya untuk time wrap. Oke, sekian dulu informasi mengenai GoPro Hero 11 ini, dan kesimpulanku adalah GoPro ini sangat cocok untuk ngevlog. Bagi kalian yang suka otomotif dan ngevlog saat berkendara, kalian wajib membeli GoPro Hero 11. Apakah harus Hero 11? Enggak juga, masih banyak GoPro Hero 9, Hero 10 yang lebih murah daripada GoPro Hero 11. Tapi aku belum pernah membeli GoPro Hero yang seri sebelum 11, guys. Karena ini adalah GoPro pertamaku, aku belum pernah membeli GoPro sebelumnya. Oke, sekian video yang aku buat untuk hari ini. Semoga informasi yang aku sampaikan tadi berguna buat kalian. See you on the next video, guys.